Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fiqhan fid din. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan mentasrif fi'il tsulats yang mujarrad, ya. Masih di fi'il tsulats yang mujarrad, fi'il 3 huruf yang asli, dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan mentasrif, ya, fi'il yang wazannya fa'ila yaf'alu. Fi'il yang wazannya fa'ila yaf'alu bab kelima, ya. Bab kelima adalah babnya fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Nah, di sini pun di bab fa'ila yaf'alu, ya, nanti tidak ada isim alatnya, ya. Tidak ada isim alatnya. Baik. Naam, langsung kita tasrif wazannya fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun, ya. Fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun. Nah, sebagai contoh di sini adalah alima, ya. Fi'il yang senada dengan fa'ila yaf'alu adalah alima ya'lamu. Punya arti mengetahui, ya, mengetahui. Alima ya'lamu ilman, ya, ilman. Kemudian isim fa'ilnya adalah alimun. Ma'lumun i'lam. La ta'lam ma'lamun. Baik. Nah, kemudian contohnya adalah sami'a. Ya, sami'a punya arti mendengar. Ya. Nanti masdarnya boleh sam'an atau sama'an atau sum'atan, ya. Sam'an, sama'an atau sum'atan. Sami'a yasma'u sam'an atau sama'an atau sum'atan. Sami'un masmu'un isma la tasma masma'un. Baik. Adapun nanti kalau yang sami'un itu nanti termasuk bentuk apa? Bentuk siyahul mubalaghah, ya. Fi'il atau isim yang punya arti lebih, ya, sangat. Sami'un. Demikian juga alimun. Baik, punya arti apa? Lebih, itu sangat. Nah, kemudian contohnya adalah di sini setelah sami'a yaitu fahima. Punya arti faham atau mengerti, ya. Faham atau mengerti. Fahima yafhamu fahman. Fahima yafhamu fahman. Fahimun mafhumun ifham la tafham mafhamun. Baik. Kemudian setelah itu lahiko. Lahiko itu bertemu atau menyusul atau mengiringi, ya. Bertemu, menyusul atau mengiringi. Lahiko, talhaquhu, mengiringinya. Ah, gitu ya. Lahiko yalhaqu masdarnya lahaqon. Lahikun malhuqun. Ilhaq la talhaq malhaqun. Nah, kemudian contohnya adalah setelah lahiko yaitu laiba. Laiba artinya bermain. Ya, artinya bermain, masdarnya adalah laiban. Ya, laiban. Seperti firman Allah, innamal hayatud dunya laibun walahun wazinatun. Nah, sesungguhnya kehidupan dunia adalah laibun, ya, permainan, mainan. Baik. Laiba yal'abu laiban. Laibun mal'ubun. Il'ab la tal'ab mal'abun. Kemudian so'ida punya arti naik, ya.
Sa'idal jabala, ya, naik gunung. Sa'idal mimbara, naik mimbar. Baik, masdarnya nanti su'udan, su'udan. Sa'ida yas'adu su'udan, sa'idun mas'udun, is'ad, is'ad, la tas'ad, mas'adun. Seterusnya khoti'a, khoti'a punya arti salah. Ya, khoti'a itu salah. Salah dalam arti di sini melakukan dosa, khoti'a. Jadi kalau khoti'a salah yang nanti punya makna dosa. Ya, seperti perkataan apa namanya? Perkataan suaminya siapa? Suaminya Zulaikha. Ketika dia diketahui melakukan kesalahan bersama Yusuf, dia salah dan Yusuf yang benar, maka apa namanya? Suaminya mengatakan apa? Innaki kunti minal khotiin. Innaki kunti minal khotiin. Sesungguhnya engkau wahai Zulaikha adalah termasuk orang yang salah. Di sini salah punya arti dosa maksudnya. Ya. Jadi kalau khoti'a yahtau khoto'an punya arti salah dalam arti dosa. Baik. Kalau akhto'a, dia punya arti salah saja. Salah dalam melakukan perkara, tapi tidak dosa. Akhto'a melakukan kesalahan, tapi tidak dosa. Tapi kalau khoti'a, itu nanti punya arti salah tapi mengandung unsur dosa. Baik. Khoti'a yakhta'u khoto'an. Khoti'un makhtu'un ikhto' la takhto' makhto'un. Seterusnya adalah fariha, punya arti gembira. Ya, fariha punya arti gembira. Nah, masdarnya adalah farohan. Ya, farohan atau farhatan. Atau apa? Farhatan. Baik. Fariha yafrahu farohan. Fariha yafrahu farohan. Boleh farihun. Boleh juga farihun. Itu untuk sifatnya. Mafruhun ifrah la tafrah. Ifrah la tafrah. Baik. Kemudian setelahnya adalah ghadiba, punya arti marah. Ghadiba punya arti marah. Seperti dalam hadis Rasulullah mengatakan, ya, ada seorang sahabat yang mengatakan, "Ausin ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, berikan aku wasiat. Kemudian beliau mengatakan, "La taghdab." Faraddada miraran, la taghdab. Beliau mengatakan apa? La taghdab. Jangan kau marah. Ya, la taghdab. Kemudian beliau mengulangi lagi berkali-kali, la taghdab. Baik. Ghadiba masdarnya adalah ghadaban. Ghadaban. Ya. Seperti firman Ta'ala, faba'u bi ghadabin ala ghadab. Ya, baik. Ghadiba yaghdabu ghadaban. Ya, ghadibun. Bisa ghadibun, bisa ghadban. Ya, yang marah. Ghadib atau ghadban. Ya, boleh dua. Ghadibun atau ghadbanu. Nah, ghadbana asifah. Baik. Ghadiba yaghdabu ghadaban, ghadibun atau ghadbanu, maghdubun. Ighdab la taghdab maghdabun. Nah. Baik, selesai mentasrif contoh yang fi'ilnya sahih. Sekarang yang mudha'af. Di sini yang dibuat standarnya adalah adda. Adda punya arti menggigit. Ya, punya arti menggigit. Seperti dalam hadis Rasulullah, ya, addu 'alaiha bin nawajid. Ya, gigitlah sunnahku dengan apa? Bin nawajid, dengan gigi geraham. Taib, adda ya addu addon, addun, ma'dudun. Adda la ta'adda ma'addun. Taib. Kemudian contohnya di sini adalah adda sudah, syamma. Syamma ya syammu. Ya, punya arti mencium. Ya. Syamma ya syammu syamman. Syamun masmumun. Syamma la tasyamma masyammun. Kemudian seterusnya syahha. Syahha punya arti bakhil. Ya, bakhil atau apa namanya? Pelit. Ya, syahha. Nanti masdarnya adalah apa? Masdarnya adalah syuha. Seperti firman Allah Ta'ala, "Wa may yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang dipelihara syuha, ya, dari dirinya sifat syuha, yaitu apa? Syuha,
Sifat bakhil, faulaika humul muflihun, maka mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Di sini masdarnya syuha. Baik. Nanti sifatnya boleh syahun atau syahih. Syahihun. Ya, yang bakhil. Syahaya syuhu syuhan. Syahihun. Ya. Kemudian syahha la tasyahha masyahun. Baik, seterusnya adalah massa. Massa punya arti menyentuh. Massa ya massu massan masun. Nah, boleh masun, boleh masisun, ya. Masun menyentuh, kalau masis dia yang mendesak artinya, ya. Hajah masisah, hajah yang mendesak. Mamsusun, masalata massa mamassun. Baik. Kemudian setelah mudha'af sekarang masuk kepada fi'il mitsal wawi. Fi'il mitsal wawi yaitu wajila, yaujalu artinya adalah takut, ya. La taujal artinya jangan takut. Wajila yaujalu masdarnya adalah wajalan. Wajila yaujalu wajalan, wajilun maujulun, ijal la taijal maijalun. Maijilun di sini. Nah, maijilun. Kenapa? Karena dia fiilnya mitsal wawi. Setiap yang mitsal wawi nanti isim zaman semakan wazannya maf'ilun. Jadi maujilun. Nah, wajila yau jalu wajalan, wajilun maujulun, ijal la taijal maujilun. Baik. Kemudian contohnya wari'a yaura'u, ya, waro'an. Ya, punya arti apa? Waro itu berhati-hati dari perkara yang syubhat, perkara yang haram, itu namanya waro. Ya, waro itu menjaga diri dari segala dosa, ya, baik kecil atau besar, dan menjaga diri dari setiap yang syubhat, namanya waro. Berhati-hati, bersikap hati-hati. Ya, bersikap hati-hati dikatakan waro. Wari'a yaura'u waro'an, wari'un mauru'un. Ya. Kemudian ira la taura mauri'un. Nah. Kemudian wasina itu ngantuk, mengantuk, ya. Nanti masdarnya sinatan itu ngantuk. Seperti dalam firman Allah, la ta'khudhu sinatu wala naum. Allah tidak menimpa kepada Allah rasa ngantuk dan tidak pula tidur. Wasina yasinu wasina yausanu. Nah, karena dari wazannya fa'ila yaf'alu. Wasina yausanu wari'a yaurau. Wasina yausanu sinatan wasinun mausunun isan la taisan mai sinun. Baik. Kemudian waji'a itu sakit. Ya, waji'a itu sakit. Nah, waji'a seperti waji'us sinni, sakit gigi. Waji'ur ra'si, sakit kepala. Dan seterusnya. Nah, waji'a ja'u waja'an waji'un mauju'un ija' la tauja mauji'un. Baik. Kemudian seterusnya adalah wahima. Wahima itu punya arti keliru. Ya, keliru atau salah, wahm. Baik. Wahima yauhamu wahman, wahimun mauhumun, iham. La tauham mauhimun. Baik. Selesai mentasrif yang misal wawi. Sekarang misal ya'i, contohnya ya bisa. Ya bisa punya arti kering. Ya bisa punya arti apa? Punya arti kering. Nah. Baik, ya bisa yai basu, ya besan. Ya bisa yai basu. Nah, ya bisa yai basu. Baik, masdarnya ya bisa yai basu, masdarnya adalah yubesan. Satu, kedua yubu satan. Ya, yubesan, kemudian yubu satan. Baik. Nah, ya bisa yai basu yubesan atau yubu satan
Kemudian isim fa'ilnya ya bisun, ya bisun. Bisa juga nanti untuk sifatnya selain fa'ilun adalah ya bisun atau ya besun, ya. Jadi ya bisun atau ya besun. Nah, kemudian maibusun, ibas la taibas maibasun. Baik. Kemudian contohnya di sini ya bisa sudah. Kemudian ya Isa, taib 6 ya Isa. Ya Isa punya arti putus asa. Ya Isa yai asu yaksan. Ya isun mai usun I as la tai as la tai as mai apa mai asun. Baik. Kemudian yaqidah itu bangun atau terjaga. Yaqidah itu bangun atau terjaga, maksudnya tidak tidur. Yaqidah yaqadu. Yaqidah yaqadu masdarnya apa? Yaqadon atau yaqadotan. Baik. Yaqidah yaqadu yaqadon atau yaqadotan. Nah, nanti failnya adalah yaqidun, bukan yaqidun lagi. Baik. Yaqidun mayqudun iqad la tayqad mayqadun. Baik. Kemudian yakina. Ya, yakina yakina. Baik, yakina itu punya arti apa? Punya arti yakin. Punya arti yakin. Nanti masdarnya yakinan, ya, yakinan. Baik. Yakina yaikonu yakinan. Kemudian isim sifatnya adalah yakinun. Yakina yaikonu yakinan yakinun maiqunun iqon la taiqon maiqonun. Baik. Selesai misal yai. Sekarang misal wawi. Misal wawi ajwaf wawi adalah khofa. Ya, khofa punya arti takut. Khofa punya arti takut. Baik. Khofa ya khofu khaufan khaifun makhufun khaf la takhaf makhafun. Contohnya di sini adalah nala. Nala memperoleh, ya. Nala memperoleh atau mendapatkan. Baik, nala yanalu nailan. Nailun manulun nal la tanal manalun. Baik. Seperti perkataan siapa? Perkataan Imam Syafi'i. Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Ya. Lan tanalal ilma. Wahai saudaraku, kamu tidak akan mendapatkan ilmu. Lan tanala. Ya, illa bisittatin, melainkan dengan 6 perkara. Baik, nama sekarang. Nama punya arti tidur. Ya. Nama yanamu nauman, naimun manumun, nam la tanam manamun. Kemudian khola punya arti menyangka. Ya. Punya arti apa? Menyangka. Nah. Baik. Masdarnya khola adalah khoilan atau khoyalanan atau khaulan. Baik. Nah. Khola yakhulu khoyalan khoilan atau khoyalanan atau khaulan. Khailun makhulun khol la takhol makholun. Kemudian zala ya zalu nanti zailan. Jadi zala ada 2, ada zala ya zulu. Punya arti apa? Punya arti tergelincir. Punya arti apa? Tergelincir. Zala ya zulu, tergelincir. Ya. Nah. Kemudian kalau zala ya zalu artinya hilang. Jadi kalau zala ya zulu tergelincir, ya. Kalau zala ya zalu artinya hilang. Nanti masdarnya kalau zala ya zalu zailan, kalau zala ya zalu zala ya zulu zawalan. Itu perbedaannya. Zala ya zulu zawalan, zala ya zalu zailan. Baik. Zala ya zalu zailan, zailun, mazulun, zal la tazal mazalun. Makanya ulama mengatakan kehidupan dunia itulah nikmatnya nikmat yang sifatnya zailah, yang hilang. Baik. Kemudian seterusnya adalah zala sudah, sekarang nakis. Nah, nakis di sini contohnya khosyah. Khosyah pun punya arti takut. Khofa artinya takut, khosyah pun punya arti takut.
Perbedaannya apa? Kalau khosyah itu takut yang bersifat punya ilmu terhadap yang ditakuti. Ya, khosyah itu takut, tetapi takutnya didasari dengan ilmu yang ditakuti. Ya, seperti apa? Firman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja orang-orang yang takut kepada Allah dari hambanya adalah, ya, innama yakhshallaha min ibadihi, hanya saja yang takut kepada Allah dari hambanya adalah al-ulama. Di sini ulama punya sifat khasyah kepada Allah. Dan ini hanya dimiliki oleh ulama. Kenapa? Karena ulama mereka lah orang-orang yang tahu akan Allah. Mereka mempunyai ilmu akan tentang Allah. Mereka tahu bagaimana, ya, kekuasaan Allah, hebatnya Allah, ya, bagaimana ilmu Allah, bagaimana siksa Allah, bagaimana nikmat Allah yang Allah berikan kepada makhluknya. Ya, ulama tahu. Sehingga ketika mereka tahu tentang Allah, maka Allah sifati mereka dengan sifat apa? Khasyah. Mereka lah orang yang takut kepada Allah. Ya, awal tidak katakan innama yakhafu, tetapi innama yakhsha. Kenapa? Karena takut itu takut diiringi atau didasari dengan ilmu terhadap yang ditakuti. Itu perbedaan khauf sama khasyah. Taib, khaufa sama khasyah. Taib, khasyah yakhsha khasyatan. Taib, khasyin makhsyiyun ikhsha la takhsha makhsyan. Baik. Kemudian contohnya di sini, naam, ghonia. Ghonia itu kaya atau cukup. Ya. Ghonia itu artinya apa? Cukup. Tidak harus kaya. Ada orang kaya tapi tidak cukup. Tapi yang pas adalah apa? Cukup artinya. Ghonia yaghna, ya, ghinan. Ghonia yaghna ghinan. Ghaniyun, ya, yang cukup. Ghaniyun. Ghaniya yaghna ghinan, ya, ghaniyun. Maghniyun ighna la taghna maghnan. Baik. Kemudian nasya, nasya yansa nisyanan atau nasyan, ya. Nasya yansa nisyanan. Nasin mansiyun insa la tansa mansan. Nah. Baik, kemudian seterusnya bakia. Bakia punya arti kekal atau punya arti tetap, ya, seperti baik. Nah, nanti masdarnya adalah bakoan. Bakoan, seperti akidahnya Asy'ariyah, ya, yang dilantunkan dalam pujian wujud kidam bako, wujud kidam bako, ya. Punya arti apa? Kekal. Allah itu wujud, punya sifat wujud, punya sifat kidam, yaitu apa? Allah itu bersifat kodim, artinya terdahulu, ya. Kemudian bako, kekal. Bakia ya beko bakoan, bakin mabakiyun ibeko la tabeko mabkon. Punya arti kekal atau punya arti tersisa. Seperti hal bakia atau am. Nah, apakah to'amnya sisa? Baik. Kemudian khosyah sudah. Sekarang yang lafif makrun, yaitu qawiyah. Qawiyah lafif makrun artinya kuat. Qawiyah yakwa kuwatan, qawiyun, makwiyun, ikwala, takwa, makwan. Baik. Kemudian sedikit lagi lafif makrun, contohnya ghawiyah, sesat, ya. Ghawiyah yaghwa, ghawayatan. Kemudian ghawin, maghwiyun, ighwala, takwa, makwan. Seterusnya adalah zawiyah, layu, ya. Zawiyah artinya layu, kering. Zawiyah yadwa, masternya zuyan, zuyan. Zawiyun, zawin, madwiyun, idwa la tadwa madwan. Baik, kemudian dawiyah artinya sakit. Maksudnya dawan. Dawiyah ya dua dawan, dawin, madwiyun, idwa la tadwa madwan. Kemudian tawiyah. Tawiyah punya arti binasa. Tawiyah yatswa tawan, tawin, matswiyun, itswa la tatswa matswan mitswan. Baik. Alhamdulillah selesai kita mentasrif, ya, bab yang kelima dari wazan fa'ila yaf'alu. Baik, kita cukupkan, semoga bermanfaat dan kita akhiri wasallallahu ala nabiyina Muhammadin
wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.